Baik, Swastiastu. Di sini saya Nyoman Bentaran dengan teman saya Komang Bagus dan Abdullah. Di sini saya akan mempresentasikan untuk materi deep learning instruksi, meningkatkan efisiensi dan kinerja CPU. Sebelum itu kita harus mengenal apa itu deep learning. Deep learning instruksi adalah teknik canggih yang digunakan dalam desain CPU untuk meningkatkan throughput jumlah instruksi yang diselesaikan per satu waktu dan efisiensi proses instruksi. Alih-alih menunggu satu instruksi selesai sepenuhnya sebelum memulai instruksi berikutnya, CPU membagi proses eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap, memungkinkan instruksi yang berbeda berada di tahap yang berbeda secara bersamaan. Konsepnya mirip dengan lini perakitan assembly line di pabrik, di mana setiap stasiun bekerja pada berbeda dari produk yang berbeda secara simultan. Ini adalah fundamental dari arsitektur modern untuk mencapai kinerja tinggi. Baik, selanjutnya di sini ada tahap-tahap siklus instruksi. Ini yang pertama ada batch atau ambil instruksi. CPU mengambil instruksi. Ada decode atau pecahan instruksi. Ini instruksi diinterpretasikan untuk menentukan operasi apa yang harus dilakukan dan operasi apa yang akan digunakan. Unit kontrol menerjemahkan instruksi menjadi sinyal kontrol yang dapat dipahami oleh bagian CPU. Selanjutnya dijalankan instruksi. Operasi yang sebenarnya dilakukan seperti penjumlahan, pengurangan atau operasi logika atau oleh ALU. Yang terakhir ada read back atau tulis kembali hasil dari operasi simpan kembali ke register CPU atau memori. Tahap ini seringkali digabungkan dengan fungsi atau dianggap sebagai bagian dari siklus instruksi yang lebih luas. Selanjutnya di sini ada perbandingan eksekusi sekuensial dan deep learning. Di sini ada tahap deep learning atau eksekusi sekuensial. Ini ada contohnya seperti instruksi yang pertama, instruksi 1 F, D, E dan W. Instruksi 2-nya juga sama, E dan W. Terus instruksi 3 F, D, E dan W. Total waktu eksekusi adalah jumlah waktu setiap tahap instruksi dikalikan jumlah instruksi. Ini adalah metode yang tidak efisien dan jarang digunakan pada CPU modern performa tinggi. Dalam ini eksekusi pendek. Seperti contoh instruksi yang pertama itu F1, D1, E1, W1. Instruksi kedua F2, D2, E2, W2. Instruksi yang ketiga itu F3, E3, E3, W3. Setelah instruksi pertama masuk tahap berikutnya, instruksi kedua dapat segera dimulai. Ini secara drastis mengurangi waktu total untuk menyelesaikan serangkaian instruksi karena beberapa instruksi diproses secara paralel di tahap yang berbeda. Di sini ada CPU Resource Intelligence seperti di gambar. Itu
Terus manfaat deep learning, peningkatan kecepatan throughput meskipun waktu eksekusi satu instruksi tidak berkurang, jumlah instruksi yang dapat diselesaikan persatuan waktu throughput meningkat secara signifikan. Ini adalah alasan utama CPU modern sangat cepat. Pemanfaatan sumber daya optimal. Unit-unit fungsional dalam CPU, misalnya unit fetch, unit decode, dan ALU, dapat bekerja secara paralel, mengurangi waktu ini mengarah pada penggunaan hardware yang lebih efisien. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah yaitu tantangan data hazard dan IP limit. Di sini masalah data hazard, situasi ini di mana sebuah instruksi membutuhkan hasil dari instruksi sebelumnya yang belum selesai. Contoh, ADD R1 terus R2 diikuti oleh sub R3, terus terakhirnya itu R1. Solusi styling itu menunda eksekusi instruksi berikutnya sampai instruksi sebelumnya selesai, yang dapat mengurangi efisiensi pipeline. Solusi forwarding meneruskan hasil dari tahap eksekusi langsung ke instruksi yang membutuhkannya tanpa menempuh tahap ward back selesai. Solusi ini nah adalah tantangan contoh hazard dalam pipelining. Contoh hazard di sini ada brand hazard, itu terjadi ketika CPU menemui instruksi percabangan, misalnya ada jam atau if else, itu CPU itu tidak tahu jalur yang mana akan diambil sampai percabangan dieksekusi. Terus ada pipeline flush, ini mengosongkan pipeline ketika jalur yang salah telah diambil dan menyebabkan penalti kinerja. Terus ada branch prediction, itu memprediksi jalur mana yang akan diambil oleh instruksi percabangan untuk menghindari pipeline flush. Terus ada speculative execution, itu mengeksekusi instruksi berdasarkan prediksi dalam membatalkannya jika prediksi salah. Terus ada yang ketiga, itu ada bentuk. Setelah itu ada tantangan struktural hazard dalam pipeline ini. Ada struktural hazard itu terjadi ketika dua instruksi dalam pipeline mencoba mengakses sumber daya perangkat keras yang sama pada saat bersamaan. Terus ada solusinya untuk struktural hazard ini. Solusi yang pertama yaitu duplikasi sumber daya. Itu menambahkan unit fungsional tambahan untuk menghindari konflik akses. Terus yang kedua itu adalah solusi styling, itu menunda eksekusi instruksi yang membutuhkan sumber daya yang sedang digunakan. Yang terakhir, ini bisa dibilang adalah penerapan penerapan pipeline pada prosesor. Kita lanjut ke Intel Pentium. Nah, pasti kalian mungkin tidak asing dengan Intel Pentium, AMD Ryzen, terus Intel Core.
Intel Pentium ini contoh prosesor dengan arsitektur super skalar yang memanfaatkan PPL-ini dan unit eksekusi gana untuk mencapai kinerja tinggi. Terus ada AMD Ryzen, ini desain prevalent pada chip seperti AMD Ryzen ini bisa mencapai 14 hingga 20 lebih tahap, menunjukkan kompleksitas dan efisiensi yang luar biasa. Terus selanjutnya ada Intel Core. Nah, Intel Core ini prosesor modern dengan pipeline yang sangat kompleks untuk memaksimalkan output dan efisiensi pemrosesan instruksi. Jadi mungkin itu aja ya dari kita. Ada beberapa pentingnya kita harus mengetahui tentang pipelining instruksi untuk meningkatkan efisiensi dan CPU. Jadi kita belajar bagaimana untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja CPU itu apa aja sih yang diperlukan. Jadi begitu. Jadi tujuan untuk kita belajar ini ya itu, untuk mengetahui bagaimana sih meningkatkan efisiensi dan kinerja CPU. Jadi mungkin segitu saja. Saya Eko Bojanata dan teman saya Nyoman Widiantara pamit undur diri.